Pagi di sekolah negeri yang kusam. Arya berjalan menyusuri koridor, seragam putih birunya sedikit lusuh, warnanya pudar. Sepatunya usang, kontras dengan sepatu mengkilap siswa lain yang lalu lalang. Bahunya sedikit membungkuk, matanya menatap lantai seolah menghindari tatapan siapapun. Aura kesendirian melingkupinya, seolah dia hanyalah bayangan di antara keramaian. Ruang kelas terasa pengap. Pelajaran matematika dimulai, dipimpin oleh Bu Sari yang dikenal galak dan perfeksionis. Suasana tegang, setiap gerakan siswa diawasi tajam. Bu Sari berdiri di depan, menyilangkan tangan, sorot matanya menyapu seluruh kelas. Berhenti sejenak pada Arya yang duduk di pojok. Sebuah desiran tak nyaman merayap di benak Arya. Bu Sari mulai membahas modul pelajaran matematika terbaru yang wajib dibeli siswa. Nadanya tegas, menekankan pentingnya modul tersebut untuk nilai akhir. Matanya kembali menatap Arya dengan tatapan menyelidik, seolah menuntut jawaban. Ruangan menjadi senyap, hanya suara kipas angin yang berputar lemah memecah keheningan. Tekanan itu terasa begitu nyata. Arya, kenapa kamu belum mengumpulkan bukti pembayaran modul? Suara Bu Sari memecah keheningan, menggema di seluruh kelas. Semua mata langsung tertuju padanya. Arya menunduk, jantungnya berdegup kencang, wajahnya memerah menahan malu, tubuhnya sedikit bergetar, merasakan sorotan belasan pasang mata yang menusuk. Arya mengangkat kepala sedikit, mencoba menjelaskan kondisinya yang serba terbatas. "Maaf, Bu, saya..." Sebelum kalimatnya usai, Bu Sari memotong dengan nada tinggi. "Tidak ada alasan. Modul itu investasi masa depan. Kalau tidak niat belajar, jangan sekolah." Kata-katanya tajam, menusuk ulu hati Arya. Bu Sari melanjutkan, membandingkan Arya dengan siswa lain yang berprestasi dan mampu membayar. "Lihat teman-temanmu, mereka bersungguh-sungguh. Kalau cuma numpang absen, lebih baik di rumah saja." Sindiran itu bagai cambuk di depan umum. Kepala Arya kembali tertunduk, mengepal tangan di bawah meja, menahan gejolak amarah dan rasa hancur. Air mata menggenang di pelupuk mata Arya, namun ia berusaha keras menahannya. Rasa malu yang teramat sangat menyelimuti, bercampur dengan kemarahan pada ketidakadilan yang dirasakannya. Ia merasa begitu kecil dan tak berdaya. Beberapa teman menatapnya iba, tapi tak ada yang berani bersuara membela. Ia sendirian dalam rasa terhina. "Keluar, pikirkan masa depanmu di luar sana. Jangan cuma membuang-buang waktu di sini," perintah Bu Sari menunjuk pintu. Dengan langkah gontai, Arya bangkit. Kursi berderit, menciptakan suara yang menyayat. Ia berjalan keluar kelas, menahan pandangan yang menusuk dari teman-temannya yang ketakutan. Koridor sekolah terasa sangat panjang dan sepi. Langkah Arya berat, seolah setiap pijakan membawa beban yang tak tertahankan. Langit-langit kelas terasa runtuh, menimpanya. Ia merasa hancur, terasing, dan terbuang. Bayangan wajah Bu Sari yang meremehkan terus terputar di benaknya, menghantam harga dirinya berkali-kali. Arya tiba di rumah kontrakan kecilnya. Ruangan yang sempit itu terasa lebih menyesakan dari biasanya. Ia melemparkan tasnya ke sudut, lalu duduk termenung di lantai. Bayangan penghinaan tadi siang terus membayangi. Sebuah tekad baru, membara, perlahan muncul di tengah puing-puing harga dirinya yang hancur. Ini bukan akhir, ini awal. Malam hari, di kamar Arya yang sederhana, sebuah lampu pijar redup menyinari tumpukan buku pelajaran yang usang. Arya menatap buku matematika dengan sorot mata yang berbeda. Bukan lagi putus asa, melainkan tekad membara. Jemarinya membelai halaman-halaman seolah berjanji untuk menguasai setiap baris angka dan rumus. Setelah pulang sekolah, Arya tak langsung pulang. Ia bekerja paruh waktu di sebuah warung pecel lele. Di sela-sela melayani pembeli, ia memanfaatkan setiap waktu luang.
Di balik meja kasir, matanya fokus pada buku-buku yang ia pinjam dari perpustakaan umum. Tekadnya terlihat dari kerutan dahinya yang dalam, tak peduli lelah. Arya mulai sering menghabiskan sore di perpustakaan kota yang sepi. Bukan hanya buku pelajaran, ia mencari referensi tambahan, soal-soal olimpiade, dan modul-modul matematika yang lebih tinggi. Tangannya mencatat rapi, otaknya bekerja keras, menyerap setiap informasi. Ia menemukan pelarian dan kekuatan baru di tumpukan buku itu. Suatu sore di lorong perpustakaan, Rina, teman sekelasnya yang cerdas dan pendiam, menghampiri. Matanya yang jeli menangkap kegigihan Arya. Rina menyodorkan sebuah buku latihan soal. Ini dari kakakku, mungkin berguna. Arya menatapnya, sedikit terkejut, namun senyum tipis mengembang di bibirnya. Sebuah uluran tangan tak terduga. Rina duduk di meja Arya. Mereka tidak banyak bicara, tapi ada pengertian yang tumbuh. Rina mulai berbagi tips belajar, sesekali menjelaskan konsep yang sulit. Arya mendengarkan seksama, sesekali mengajukan pertanyaan cerdas. Ada secercah harapan dan dukungan yang mulai menghangatkan hatinya. Malam-malam Arya semakin larut. Ia sering memecahkan soal-soal rumit yang bahkan beberapa guru pun kesulitan. Rina terkejut melihat kecepatan dan ketepatan Arya dalam menjawab. Sebuah kecerdasan tersembunyi, seperti permata yang mulai diasah, perlahan mulai bersinar terang. Keyakinan Rina pada Arya semakin kuat. Di kelas, Bu Sari masih sesekali menyindir Arya perihal modul atau kurangnya partisipasi. Namun Arya tidak lagi menunduk. Ia mengangkat kepalanya, tersenyum tipis. Sorot matanya menunjukkan sesuatu yang tidak lagi takut, melainkan menyimpan sebuah rahasia besar yang akan segera terungkap. Sebuah pengumuman ditempel di mading sekolah. Seleksi Olimpiade Matematika tingkat provinsi. Arya membaca baris-baris tulisan itu. Sebuah ide cemerlang, sebuah tujuan baru terlintas di benaknya. Ini bukan sekadar kompetisi, tapi panggung. Rina mengikutnya pelan, mengangguk memberi semangat. Arya mendaftarkan diri. Malam-malamnya semakin intens. Tidur menjadi barang mewah. Di bawah cahaya lampu redup, otaknya bekerja tanpa henti. Setiap rumus, setiap teori, setiap pola soal dikuasainya dengan cermat. Aura ketekunan dan determinasi terpancar kuat dari setiap gerak-geriknya. Beberapa guru lain yang jarang melihat Arya berinteraksi mulai memperhatikan. Ada yang bergumam tentang perubahan pada dirinya, tentang aura serius yang menyelimuti. Arya tidak peduli. Fokusnya hanya satu, membuktikan bahwa kerja keras mengalahkan semua prasangka. Benih perlawanan itu kini telah tumbuh menjadi pohon yang kokoh. Hari Olimpiade Matematika tiba. Arya tiba di aula besar dengan pakaian sederhana, namun aura percaya diri memancar dari langkahnya. Tidak ada kegugupan, hanya fokus dan ketenangan. Matanya menyapu deretan bangku, melihat peserta lain dari sekolah-sekolah elit dengan seragam rapi dan alat tulis serba baru. Peserta lain tampak sibuk dengan pulpen dan kertas, namun Arya tetap tenang. Ia membaca soal dengan cermat, lalu mulai menulis jawabannya dengan cepat dan presisi. Tidak ada keraguan, tidak ada jeda. Seolah-olah setiap soal adalah teka-teki yang sudah ia pecahkan ratusan kali. Kecerdasannya terlihat jelas dalam kecepatan gerakannya. Waktu ujian berakhir. Arya menyerahkan lembar jawabannya, melangkah keluar aula dengan wajah datar, namun mata berbinar. Ia tahu ia telah memberikan yang terbaik. Sebuah beban terangkat dari pundaknya, digantikan oleh perasaan lega dan kepuasan mendalam. Misi utamanya hampir tuntas. Beberapa hari kemudian, pengumuman hasil Olimpiade ditempel di mading sekolah. Kerumunan siswa berdesakan ingin melihat. Bu Sari dan Pak Budi, kepala sekolah, berdiri di sana membanggakan siswa unggulan mereka. Suasana riuh, penuh harapan dan kekhawatiran.
Tiba-tiba, kerumunan mendadak senyap. Tatapan Bu Sari dan Pak Budi terpaku pada daftar nama. Mereka melihat nama Arya di urutan teratas, terpilih sebagai salah satu perwakilan provinsi. Wajah Bu Sari yang tadinya sombong seketika memucat, mata Pak Budi membulat tak percaya. Arya dipanggil ke ruang kepala sekolah. Bu Sari mencoba memuji, suaranya terdengar canggung, penuh basa-basi. "Selamat Arya, kami sangat bangga padamu." Arya hanya tersenyum tipis, tatapan matanya tegas. Ia tidak membalas dendam dengan kata-kata, melainkan dengan pencapaiannya. Pak Budi menawarkan beasiswa penuh dari sekolah. Tiba-tiba, Arya dengan sopan menolak, mengatakan ia sudah memiliki rencana sendiri. Sebuah penolakan yang membungkam, menunjukkan kemandirian dan integritas yang tak bisa dibeli. Bu Sari hanya bisa menunduk, merasa malu atas prasangkanya dulu. Di lapangan upacara, pengumuman resmi dilakukan. Nama Arya disebut sebagai juara Olimpiade. Seluruh siswa bertepuk tangan riuh, tatapan mereka berubah dari kasihan menjadi kagum. Sorak-sorai memenuhi udara. Bu Sari melihat dari jauh, wajahnya diselimuti penyesalan yang mendalam. Arya melangkah maju ke podium, menerima piala kebanggaan. Ia berdiri tegak, senyumnya tenang, penuh kemenangan tanpa celah. Tidak ada kata-kata sombong, hanya kehadiran yang membuktikan segalanya. Sebuah pembalasan elegan yang membungkam semua keraguan dan prasangka yang pernah ada. Di tengah tepuk tangan meriah, Arya menatap langit. Perjalanannya dari seorang yang diremehkan menjadi pahlawan yang dihormati adalah bukti bahwa kerja keras dan tekad bisa membalikkan keadaan. Perasaan lega, bangga, dan puas memenuhi dadanya. Ia telah membuktikan bahwa kecerdasan tidak diukur dari tebalnya dompet.